Nah sekarang begini, kita di rest area ada Jumatan. Ini kita lihat dalam mazhab Syafi'i ya Pak ya. Kita berangkat ke Bandung, berhenti di kilometer 88 misalnya, ada masjid besar. Kita ikut Jumatan. Sah nggak Jumatan kita menurut mazhab Syafi'i? Kita lihat, apakah yang Jumatan di sana semua musafir? Kalau semua musafir atau ada sebagian mukim, kita hitung. Apakah dia mukim atau mustautin? Beda lagi. Pertama, kalau semua musafir, menurut mazhab Syafi'i gak sah Jumatannya. Zuhur aja. Karena rest area umumnya apa yang musafir? Mau ke Jawa, mau ke Cirebon, mau kemana-mana misalnya. Tapi jangan begini. Wah, gak usah Jumatan. Jangan. Kalau Jumat ikut aja gabung. Jadi kita lihat perspektif apa mazhab Syafi'inya ya. Yang kedua, kalau dia bukan musafir, ada juga yang bukan musafir. Kita lihat juga mukim atau tidak. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المعاد أما بعد. Yang sama-sama kita muliakan para asatidz di Masjid Baitur Rahim yang insyaallah semoga Allah memberikan senantiasa keberkahan, kesehatan, panjang umur, sehat walafiat. Ada Ustaz Syamsi, juga pada Ustaz Zainal, juga para asatidz yang lainnya. Tidak lupa juga untuk Pak DKM, Pak Haji Firman dan seluruh jajarannya dan seluruh sesepuh Masjid Baitur Rahim, jamaah juga baik yang berada di masjid atau di luar masjid. Mudah-mudahan kita semuanya selalu dalam kesehatan, dalam kelancaran, kemudahan, keberkahan dan tentunya dalam ridha dan doa Allah Subhanahu wa taala. Dan juga alhamdulillah kita semua masih diberikan nikmat oleh Allah umur sampai di tahun baru 2025 ini. Mudah-mudahan kita makin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mensyukuri nikmat ini dengan mengisinya dengan istiqamah dalam agamanya dan juga dalam rangka meraih ridha-Nya. Amin Allahumma amin. Dan juga tidak lupa juga alhamdulillah kita semua sekarang sudah masuk di bulan Rajab tanggal 11 ya. Sekarang tanggal 11 12 lah ya. 11 Rajab. Mudah-mudahan juga kita semuanya Allah berkahi di bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan Allah sampaikan kita sampai bulan Ramadan nanti. Amin Allahumma amin. Baik, beberapa lagi kita akan lanjutkan yaitu kajian fikih kita yang kita ambil dari kitab Imam Al-Fiqhul Manhaji Al-Madzhab Al-Imam Asy-Syafi'i. Dalam mazhab Imam Syafi'i khususnya nanti kita juga muqaranahkan, kita bandingkan mazhab-mazhab yang lainnya. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang salatul musafir, salat orang yang bepergian, bahwa dalam mazhab Syafi'i seorang dikatakan musafir itu kalau dia berangkat ke sebuah daerah maksimalnya 3 hari 3 malam. Kalau lebih dari 3 hari 3 malam maka dikatakan sebagai muqim, tidak lagi musafir. Dan hari berangkat dan hari pulang tidak dihitung. Hari berangkat, hari kedatangan di tempat tujuan tidak dihitung dari 3 hari itu. Jadi 3 hari, kalau lebih dari 3 hari maka itu disebut dengan muqim. Nanti karena ini berkaitan dengan masalah salat Jumat yang akan kita bahas sekarang. Ada 3 istilah yang harus kita bedakan. Ada namanya mukim, ada namanya musafir, ada namanya mustautin, satu lagi. Apa mustautin itu? Mustautin itu orang yang tinggal di sebuah daerah yang dia menetap di sana, gak mungkin balik lagi ke negara asal atau tempat asal. Kalau mukim itu orang yang tinggal di sebuah daerah dari 4 hari atau lebih, dan suatu saatnya akan balik lagi ke tempat asalnya. Itu mukim. Misal saya tinggal di Sawangan,
Suatu hari berangkat ke Bandung, berapa lama? Mungkin kuliah misalnya ada yang kuliah di ITB 3 tahun 4 tahun. Nah, apakah dia mustautin atau mukim? Namanya mukim. Jadi 4 hari atau lebih, dan suatu saat dia akan balik lagi ke kampung halaman, namanya mukim. Kalau mustautin nggak balik-balik lagi, memang dia orang sana. Kayak misalnya kita di Ciracas di sini, nggak kemana-mana lagi. Nah, maka kita namanya mustautin. Nah, mustautin orang sana yang nggak balik-balik lagi. Saya berangkat ke Mesir lama 20 tahun. 20 tahun lebih. Tapi saya dikatakan mustautin atau mukim? Mukim. Karena suatu saat saya akan balik ke Indonesia. Alhamdulillah sudah balik ke Indonesia. Nah, ini istilah-istilah yang harus kita pahami. Kalau musafir, dia bepergian ke sebuah daerah dengan jarak minimal kemarin 81 km, dan maksimalnya berapa? Cuma 3 hari di tempat tujuan tadi. Saya akan berangkat misalnya ke Bandung. Jarak Ciracas Bandung lebih dari 81 km. Berapa lama saya tinggal di Bandungnya? Cuma 3 hari. Yaitu hari Ahad, Senin, Selasa. Rabu saya pulang lagi ke sini. Berangkatnya sekarang Sabtu. Sabtu gak dihitung. Kemudian Selasa pulang gak dihitung. Berarti saya di sana berapa? Ahad, Senin, Selasa, 3 hari. Nah, saya dikatakan musafir. Jadi saya boleh melakukan semua yang diperbolehkan untuk musafir sebagaimana telah kita singgung sebelumnya. Nah, yang sekarang kita akan bahas adalah sholatul Jumu'ah. Sholat Jumat. Nah, ini sangat penting karena berkaitan dengan ibadah rutin kita setiap minggu, yaitu setiap Jumatnya. Masyru'iyatuha, dalil disyariatkan atau disyariatkannya sholat Jumat. Sholatul Jumu'ati masyru'atun wa hiya minal fadail allati ikhtassa Allah Ta'ala biha hadhil ummah allati hudiyatil fawzi bimukaramat hadzal yaum. Nah, ini kata muallif Alkitab bahwa salat Jumat ini adalah merupakan di antara keutamaan yang khusus untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sebagaimana kita ketahui, hari untuk orang Yahudi hari rayanya hari Sabtu, Sabat ya. Kemudian orang Nasrani hari rayanya hari Ahad. Nah, kita hari Jumat. Kata para ulama, sebenarnya hari Jumat itu akan diberikan kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani dahulu kala sebagai hari raya. Tapi mereka mengubah-ubah dan tidak mau. Memang akhirnya kemudian hari Jumat ini menjadi hari raya bagi umat Nabi Muhammad SAW. Ini disampaikan oleh para ulama berdasarkan daripada hadis-hadis yang lainnya. Kemudian wa awwalu man jama'a laha wa shalla bil Madinah qabla hijratin Nabi sallallahu alaihi wasallam As'ad bin Zurarah. Rawadzalika Abu Dawud wa ghairuhu an Ka'b bin Malik radhiyallahu anhu. Yang pertama kali melaksanakan sholat Jumat itu adalah As'ad bin Zurarah di Madinah sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Jadi sholat Jumat ini kata para ulama memang udah diwajibkan di mana? Di Makkah Qubail hijrah. Disyariatkan, diwajibkan di Mekah sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Sebelum hijrah ke Madinah. Pada peristiwa di antaranya sebelum Nabi Muhammad berangkat ke Madinah, ada usia berapa berarti 53 tahun. Karena beliau di Madinah berapa? 10 tahun. Nah, hanya Nabi Muhammad dan para sahabat belum bisa melaksanakannya di Mekah karena belum memungkinkan. Ini syariatkannya, diwajibkannya di Mekah, tapi Nabi Muhammad dan para sahabat belum melaksanakannya. Saat itu sudah ada beberapa sahabat yang berangkat ke Madinah untuk melihat situasi bagaimana penduduk Madinah dalam rangka rencana Nabi Muhammad dari hijrah ke Madinah, apa menyambutnya bagaimana. Kemudian menjelaskan Islam. Sudah ada yang masuk Islam, alhamdulillah. Nah, ketika sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, maka ada sahabat namanya As'ad bin Zurarah. Beliau di Madinah saat itu, beliaulah yang pertama kali melaksanakan sholat Jumat. Makanya Bapak Ibu kalau seandainya di Madinah Al-Munawwarah itu ada masjid Jumu'ah, masjid Jumat. Itu karena masjid yang pertama kali diadakannya sholat Jumat. Jadi yang pertama sholat Jumat ini diwajibkan di mana? Diwajibkan di Mekah sebelum Nabi Muhammad hijrah. Cuma belum dilaksanakan oleh Nabi Muhammad sampai Rasulullah hijrah ke Madinah. Apa dalil disyariatkannya sholat Jumat? Ini dalam surah Al-Jumu'ah ayat 9 Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'."
Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ini kata Allah, hai orang yang beriman, kalau pada hari Jumat sudah terdengar panggilan untuk Jumat, segera menuju kepada Jumatan tersebut dan tinggalkan jual beli. Nah, ini hari Jumat ini hari yang istimewa Bapak Ibu. Bahkan kata para ulama sayyidul ayyam, sesuai dengan sabda Rasulullah, tuannya hari, rajanya hari Jumat. Pada hari Jumat ini adalah sebagaimana kita ketahui akan terjadinya hari kiamat. Jadi banyak kejadian-kejadian pada hari Jumat, termasuk diantaranya akan terjadinya kiamat pada hari Jumat, meskipun kita nggak tahu Jumatnya kapan. Makanya ada hadis Rasulullah SAW menegaskan di dalamnya, ketika datang hari Jumat itu hewan-hewan itu pada berteriak. Nah, begitu terbit matahari berhenti teriakannya. Kenapa? Karena khawatir Jumat ini adalah Jumat terjadinya kiamat. Begitu matahari terbit berarti gak jadi kiamatnya hari ini. Makanya mereka tidak lagi meneruskan teriaknya hewan-hewan. Cuma kita manusia tidak seperti hewan-hewan. Nah, jadi kita damai-damai saja hari apa juga. Ya, artinya yang penting kita siapkan persiapan. Artinya bahwa apa? Hewan-hewan kok sampai berteriak demikian, menunjukkan bahwa hal yang harus kita siapkan untuk menjelang kiamat itu terjadi. Karena ketika kiamat terjadi maka kita pindah alam dunia habis, nanti masuk kepada alam berikutnya adalah alam akhirat, alam abadi kita. Kemudian selain itu Bapak Ibu lagi ya, dari jumlah hari itu, hari Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat dan Sabtu, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hari, kata para ulama itu cuma 2 hari. Satu hari Jumat dan yang kedua hari apa Bapak Ibu? Yang disebutkan dalam Al-Qur'an, hari Sabtu. Hari Sabtu ini disebutkan dalam Al-Qur'an. Hari Jumat disebutkan. Hari Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis enggak ada disebutkan dalam Al-Qur'an, enggak ada. Tapi dari 2 hari yang disebutkan dalam Al-Quran, yang Allah jadikan nama surat hanya hari Jumat. Dan hari Jumat itu punya khusus, sampai Allah mengatakan kalau terdengar panggilan Jumat, segera Jumatan, tinggalkan jual beli. Maka para ulama mengatakan haram hukumnya kalau orang melakukan jual beli atau transaksi apapun setelah terdengar azan kedua. Gak boleh. Jadi kalau kita misalnya jualan, Jumatan tutup dulu. Ada yang jual beli jangan dilayani dulu. Begitu terdengar azan yang kedua. Kenapa? Dengan dalil ayat ini, fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai', tinggalkan jual beli. Ini bagi yang azannya 2 kali. Jadi Jumatan itu kan ada azannya 1 kali, ada azannya dua kali. Mayoritas para ulama menganjurkan azannya 2 kali. 1 kali untuk mengingatkan pada yang dilakukan oleh Khalifah Utsman bin Affan. Tapi kalau 1 kali pun tidak ada masalah. Jadi artinya kalau di azannya 1 kali berarti azan itulah gak boleh lagi jual beli. Bahkan sebagian ulama dalam mazhab Imam Abu Ahmad bin Hanbal, kalau ada orang melakukan transaksi jual beli setelah azan kedua tidak sah jual belinya atau transaksi apapun juga. Saya mengadakan transaksi untuk nyewa rumah pas azan hari Jumat. Ini sebagian ulama tidak sah. Yang lain mengatakan sah tapi berdosa dengan dalil ayat ini wadzarul bai' dan tinggalkan jual beli. Kemudian hari Jumat juga punya kekhususan di mana kita melaksanakan namanya Jumatan, ada khutbahnya. Dan khutbah Jumat khutbah yang khusus dari semua khutbah. Ada rukunnya, nanti kita akan jelaskan. Di mana kalau khotibnya tidak paham itu bisa membuat Jumatannya enggak sah. Dan Jumatannya khutbah Jumat itu beda dengan ceramah. Nggak boleh ngajak orang-orang jamaah untuk tertawa misalnya. Itu bangkrut semua nanti pahala Jumatannya nanti semuanya. Kalau ada khatib misalnya membuat ceramah yang buat lucu-lucu pada Jumatan, akhirnya ketawa semuanya. Itu mengurangi pahala Jumatnya. Satu-satunya khutbah Bapak lagi yang harus didengarkan Jumatan. Harus didengarkan. Sampai Rasul mengatakan kalau ada pasir di sini jangan diusap, biar aja. Jangan diusap begini, karena itu akan membuat lagwa Jumatannya, mengurangi pahala dari Jumatannya saja. Jadi satu-satunya khutbah yang wajib didengarkan Jumatan. Ngantuk pun nggak boleh. Ya, kalau dia ngantuk ya sah Jumatannya, cuma mengurangi pahalanya. Makanya saya sering kali menyebutkan kalau bisa tradisi di kita yang muterin tromol itu jangan pas khotib naik mimbar, udah nggak boleh. Karena kalau pasir aja nggak boleh, apalagi tromol diputar-putar begitu. Ya, kalau memungkinkan udah simpan aja kotak amal itu di depan, mereka sudah paham sendiri. Jadi diumumkan sebelum khutbah naik mimbar, Bapak Ibu infak sedekah itu sudah siap di sini.
Jadi begitu khotib naik mimbar udah nggak lagi muter lagi tromol itu, karena itu mengurangi pahala kita. Geser-geser dulu bagi yang tromolnya pakai rodanya macet begini-gini. Kemudian tinggal karena berat segala macam. Pasir saja. Nah, kata Rasulullah dalam sebuah hadis nanti kita jelaskan, jangan diusap, perhatikan terus. Apalagi kalau seandainya memutar-mutar demikian. Idealnya, bagusnya begitu. Meskipun tentu tidak membuat Jumatannya tidak sah, tapi sebaiknya biar pahalanya lebih mantap. Nah ini, jadi artinya bahwa dia punya kekhususan tersendiri, bahwa Allah bahkan menyebutkan dalam Al-Quran memerintahkan hal itu. Kemudian di antara dalil dari sunnah Rasulullah SAW, hadis riwayat Imam Abu Dawud dengan sanad sahih, Rasulullah SAW bersabda, al-jumu'atu haqqun wajibun ala kulli muslim. Jumat itu hak yang wajib bagi setiap muslim, khususnya laki-laki nanti, khususnya laki-laki. Bahkan ada hadis yang lainnya, hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah dan Ibnu Umar, Rasulullah SAW bersabda, beliau di atas mimbar beliau bersabda, la yantahiyan aqwamun an wad'ihimul jumu'at aw la yahtimanna Allahu ala qulubihim thumma la yakununna minal ghafilin. Hendaknya orang-orang berhenti dari meninggalkan Jumatan. Jangan sampai meninggalkan Jumatan. Kalau enggak, Allah tutup mata hati mereka, atau mereka akan menjadi orang-orang yang lalai. Bahkan ada hadis yang lain, Rasul mengatakan, siapa yang meninggalkan Jumatan 3 kali, maka Allah akan tutup mata hatinya, dan Allah akan mencatatnya sebagai orang yang lalai. Dalam keterangan yang lain, Allah catat sebagai orang munafik. Jangan sampai. Maka nanti dalam mazhab Syafi'i kalau bisa bepergian jangan hari Jumat, kecuali kalau kita bepergian hari Jumat, insya Allah bisa ikut Jumatan. Nah, bagaimana kalau seandainya kita mau bepergian pas hari Jumat agar kita tidak terkena kewajiban Jumatan? Karena nanti ada di antara yang boleh tidak melaksanakan Jumatan, musafir. Dalam mazhab Syafi'i, dia berangkatnya harus sebelum subuh. Sebelum subuh. Karena kalau sudah masuk subuh berarti sudah masuk hari Jumat, sudah kena kewajiban Jumatan. Jadi kalau saya misalnya berangkat ke Bandung, kapan berangkatnya? Habis subuh. Saya berangkat sekalipun ke Bandung jaraknya 81 km lebih, dan saya di Bandung adalah 3 hari musafir, tapi karena berangkatnya habis subuh, saya wajib Jumatan. Kalau saya nggak berjumatan, berdosa. Lalu bagaimana caranya agar saya tidak terkena wajib Jumat? Artinya kalau saya nggak Jumatan pun nggak berdosa. Berangkatnya sebelum datang hari Jumat. Hari Jumat itu datangnya sebelum terbit mataharinya. Kalau terbit mataharinya itu berarti sudah masuk kepada Jumatan. Jadi sebelum itu kita berangkatnya. Meskipun kita keluar dari rumah baru nyampe misalnya di depan mau ke gerbang tol, misalnya tiba-tiba terdengar azan subuh, nggak apa-apa, yang penting udah keluar dari rumah. Itu dalam mazhab Syafi'i. Tapi kalau keluarnya setelah subuh, maka kita kena Jumatan. Boleh nggak berangkat? Boleh, tapi harus Jumatan nanti. Harus Jumatan. Maka itulah para ulama mewanti-wanti kalau bisa bepergian kecuali dalam keadaan tertentu, jangan hari Jumat. Karena jarang kita bepergian Jumatan, hari Jumat berangkatnya sebelum subuh, jarang sekali. Jarang sekali. Nah, nanti kita akan jelaskan lebih lanjut. Apa di antara hikmah ada Jumatan? Ya, di antara syiar untuk saling mengenal juga, ukhuwah Islamiyah dan lain sebagainya. Nah, ini hikmahnya sangat banyak sekali. Ini ada sebuah hadis tadi saya sampaikan, man taraka thalatha juma'in tahawunan taba'allahu ala qalbih. Siapa yang meninggalkan 3 Jumatan tahawudan karena dia tidak ada sebab uzur, ya karena dia malas atau segala macam, maka taba'allahu ala qalbi, Allah akan tutup mata hatinya. Na'udzubillah. Kemudian yang berikutnya, syaraitu wujubiha, syarat wajibnya Jumatan. Siapa yang wajib Jumatan? Ada 7 syarat. Ini dalam mazhab Syafi'i khususnya. 1, al-Islam, muslim. Maka kalau dia bukan muslim nggak wajib Jumatan. Ada tetangga kita, saudara-saudara kita yang non-muslim, ayo Jumatan, nggak wajib, karena mereka saudara kita yang non-muslim. Yang kedua, al-bulugh, fala tajibu 'ala as-sabi li'annahu ghair mukallaf. Yang kedua harus baligh. Anak kecil tidak wajib Jumatan. Tapi nggak apa-apa, meskipun dia tidak wajib, kita ajak untuk Jumatan, melatih dalam rangka melatih. Tapi kalau seandainya terjadi ada anak yang belum baligh gak ikut Jumatan, maka tidak berdosa. Kenapa tidak berdosa? Karena tidak wajib untuk dia.
Jadi maksud wajibnya Jumatan itu kalau kita tinggalkan berdosa. Nah, anak kecil tidak. Al-aqlu berakal. Kalau dia tidak berakal, tidak wajib juga. Misalnya kita punya orang tua yang, mohon maaf, misalnya pingsan atau pikun, wajib Jumatan? Nggak wajib. Kalau beliau pas sadar kita akan ajak Jumatan, alhamdulillah. Kalau enggak, nggak apa-apa juga, karena akalnya sudah terganggu. Yang keempat, al-hurriyah al-kamilah, merdeka. Ini merdeka. Kalau dia budak belian tidak wajib Jumatan. Yang berikutnya adalah az-dzukurah, laki-laki. Di perempuan tidak wajib Jumatan. Bagaimana kalau ada perempuan ikut Jumatan? Sah Jumatannya? Sah. Apakah dia harus mengulang zuhurnya? Tidak. Kalau ada perempuan ikut Jumatan, ikut sholat Jumat dan semuanya, maka ibu tersebut tidak perlu dan tidak wajib mengulang sholat zuhurnya. Udah cukup. Jumatannya sah, tapi tidak wajib untuk wanita Jumatan. Dan yang paling bagus memang perempuan di rumah saja, biar menyiapkan, siapa tahu nanti bapak-bapak pulang Jumatan lapar dan lain sebagainya. Nah, maka di Indonesia itu memang tidak galib ya ibu perempuan ikut Jumatan. Kalau di negara Arab, di Mesir ada perempuan Jumatan juga sama. Di lantai 2 biasanya. Karena itu kesempatan juga mereka mendengarkan khutbah dan lain sebagainya. Tapi kalau di kita biasanya jarang. Tempat khusus wanita pun kalau Jumatan diisi oleh laki-laki. Jadi tidak wajib mereka. Tapi kalau seandainya ikut Jumatan, maka mereka sah Jumatannya. Kenapa? Karena syarat wajib Jumatan diantaranya adalah az-dzukurah, yaitu laki-laki. Yang keenam, as-sihatul jismiyah, sehat badannya. Kalau dia sakit gak wajib Jumatan. Ya, mudah-mudahan kita semua sehat semuanya insyaallah. Nah, yang keenam, yang ketujuh, al-iqamatu bi mahalil jumu'ati. Kita tinggal di tempat Jumatan itu, iqamah. Fala tajibu ala musafirin safaran mubahan walau qasiran. Idza kana qad bada'a safaruhu qabla fajri yaumil jumu'ati wa kana la yasma'u fil makan alladhi huwa fihi sautul adhan min baldatihi allati safara minha. Nah, yang berikutnya adalah syarat itu harus tinggal di tempat Jumatan. Maka disebutkan kata para ulama, kalau seseorang melakukan bepergian musafir tadi dengan jarak minimal 81 km dan jelas tujuannya bukan untuk maksiat, kemudian di tempat tujuan itu dia maksimal 3 hari 3 malam, maka dianggap musafir. Boleh musafir tidak Jumatan? Boleh. Berdosa? Tidak berdosa. Karena sekali lagi syarat wajibnya Jumatan bagi yang mukim, bukan yang musafir. Namun dengan catatan dalam mazhab Syafi'i, kalau dia memulai berangkat bepergiannya itu sebelum hari Jumat, sebelum fajar, sebelum subuh hari Jumat. Jadi sebelum subuh hari Jumat dia sudah keluar dari rumahnya. Tapi kalau seandainya dia keluar dari rumahnya itu setelah subuh, maka dia terkena kewajiban Jumatan. Meskipun dia berangkat ke sebuah daerah jaraknya 81 km atau lebih. Nah, ini dalam mazhab Syafi'i demikian. Wa kadzalika al-mustawtin fi mahall la tasihu fihi al-jumu'ah. Ka qaryatin laysa fiha 40 mustawtinuna khaluna min azab. Nah, demikian juga mustawtin. Mustawtin tadi yang menetap, gak pindah-pindah, orang sana memang orang sana. Gak wajib Jumatan bagi dia kalau jumlahnya kurang dari 40 orang. Di dalam mazhab Syafi'i itu syarat sah Jumatan itu nanti kita akan bahas. Kalau yang hadir Jumatan itu mustawtin minimal 40 orang. Tapi anak-anak gak dihitung. Harus laki-laki yang baligh, yang orang sana mustawtin, bukan yang mukim. Mukim gak dihitung. Misalnya ada kontrakan di sini, kos-kosan. Mahasiswa yang dekat dari sini, ya, kos apa? Ya, universitas apa Pak di sini? UI misalnya, misalnya. Kos di sini, asrama. Berapa orang? 100 orang laki-laki. Tapi mereka bukan orang sini. Ada orang Riau, Sumatera, Jawa. Pokoknya di sini selama mereka kuliah. Masuklah ke Masjid Baitur Rahim 100 orang. Maka itu tidak dihitung dari 40 orang. Kenapa? Karena mereka bukan mustautin tapi mukim. Karena suatu saat dia akan balik. Maka 40 orang dalam mazhab Syafi'i syarat sahnya Jumatan itu adalah apa? Harus
mustautin, bukan mukim. Bukan mukim. Saya punya pesantren misalnya di Ciamis misalnya. Yang kuliah atau yang nyantri di pesantren saya ini orang-orang dari luar Ciamis, dari Jawa segala macam. Jumlahnya 300 orang. Sementara orang Ciamis itu sendiri yang pesantrennya paling 4 orang. Dalam mazhab Syafi'i saya nggak boleh membuat Jumatan di pesantren saya. Kalau saya membuat Jumatan nggak sah Jumatannya. Karena syarat sah Jumatan minimal yang hadir berapa Bapak Ibu? 40 orang. Siapa 40 orangnya? 40 orang mustautin, bukan mukim. Orang sana yang nggak akan pindah-pindah. Ya paling tidak dia lamanya di sana, meskipun mungkin KTP-nya bukan, tapi tinggalnya di sini dia. Misalnya Pak Haji Firman punya rumah juga misalnya di Jawa, tapi menetapnya di sini. KTP-nya KTP Jawa, tapi menetapnya di sini sebagian besarnya, maka dianggap mustautin orang sini. Ya, karena sekarang kan banyak di daerah Sawangan atau di Jabodetabek KTP-nya KTP daerah, tapi tinggalnya di sini. Nah, itu bukan mustautinnya di sini, karena yang paling besarnya hidupnya di sini itu. Nah, jadi oleh karena itu sekali lagi dalam mazhab Syafi'i harus 40 orang. Mazhab Imam Abu Hanifah boleh 3 orang cukup. 4 orang dengan imam. Ada 3 orang, ada 4 orang, 1 imam, 3 orang makmumnya. Sah mengadakan Jumatan. Mazhab Imam Malik 12 orang, ada yang mengatakan 20 orang. Yang paling banyak mazhab Syafi'i 40 orang. Itu pun mustautin lagi. Mustautin lagi. Nah, nanti ada lagi bahasannya dalam mazhab Syafi'i. Gak boleh Jumatan di satu kampung ada 2 Jumatan nanti. Kita lihat, kita bahas juga. Al-Qur'an bahagia bahwa syarat siapa yang wajib Jumatan? Orangnya mukim. Nah, sekarang begini. Pak Haji Edi berangkat ke Solo. Dari Ciamis ke Solo kan lebih dari 81 km Bapak Ibu ya. Berapa lama di Solo? 1 minggu. 1 minggu. Pertanyaannya, apakah Pak Haji Edi begitu datang hari Jumat di Solo wajib Jumatan atau tidak Bapak Ibu? Wajib tidak Pak Haji Edi Jumatan di Solo? Wajib. Kenapa wajib aja? Mukim. Ayo. Nah, kalau misalnya dia berangkat dari sini sebelum subuh, dia berangkatnya Senin misalnya Pak Haji, Senin. Ketemulah Jumatan di sana dan di sana 1 minggu. Wajib gak Pak Haji Edi untuk Jumatan? Wajib. Kenapa? Karena Pak Haji Edi bukan musafir. Apa? Mukim. Yang boleh tidak Jumatan, musafir. Dan musafir itu kalau tinggal di Solonya berapa maksimalnya Bapak Ibu? 3 hari 3 malam. Sekarang Pak Haji Edi di sana lebih dari 3 hari, 4 hari lebih. Maka dianggap mukim. Dan kalau dia mukim, wajib Jumatan juga. Nah, kecuali Pak Haji Edi masuk ke sebuah kampung, perkampungan itu umumnya laki-laki yang baligh yang memenuhi persyaratannya tadi cuma 30 orang, kurang dari 40. Maka kampung itu gak wajib Jumatan, sholat zuhur saja. Nah, kenapa? Karena memang kampungnya itu tidak memenuhi jumlah minimal 40 orang laki-laki merdeka, berakal, dan memenuhi persyaratan yang tadi mukim. Nah, jadi kalau seandainya kurang, tidak wajib. Contoh kasus misalnya, saudara kita yang berangkat, biasanya ini yang banyak yang kuliah di luar negeri. Ke Australia misalnya. Dia tinggal, kalau di Sydney banyak, Melbourne banyak. Misalnya dia kuliahnya di Adelaide atau di Queensland misalnya. Tinggalnya di perkampungan. Gak dengar siapa-siapa. Misalkan azan gak boleh dikeluarkan suaranya. Dia tinggal di sana. Mukim dia, karena 4 tahun di sana selama kuliah. Apakah wajib untuk dia Jumatan? Kita lihat, dia di tempat tinggalnya ada nggak orang Muslim sampai 40 orang? Ini kita lihat dalam mazhab Syafi'i Bapak Ibu ya. Oh nggak ada ini Jumatan. Kenapa? Nggak sampai 40 orang, maka dia tidak wajib Jumatan, cukup sholat zuhur saja. Nah, tapi nanti inilah pentingnya kita banyak mazhab. Kalau seandainya nggak ada Jumatan, syiarnya kurang. Karena kalau kita Jumatan, apalagi di luar negeri Bapak Ibu, beda kan syiarnya, rasanya beda. Nanti ada Arabis itu biasa ada makannya, ngumpulnya luar biasa. Momen ajang yang jarang-jarang. Maka kalau demikian, ambil aja mazhab yang lain nggak apa-apa. Misalnya sekalipun 10 orang, 15 orang, ada kali aja Jumatan. Mengikuti mazhab yang lain, mazhab Abu Hanifah misalnya, minimal 3 orang, 4 orang dengan imam. Kalau keadaannya di luar negeri, tapi di Indonesia jangan.
Oh ini kita adakan aja Jumatan di samping, kenapa? Meskipun 5 orang ngambil mazhab Abu Hanifah, jangan. Waduh, bisa ribut nanti. Kenapa? Karena kita umumnya mayoritasnya masyarakat Indonesia mazhab Syafi'i dan Jumatan di mana-mana. Terdengar azan di mana-mana. Nah, jadi harus 40 orang. Jadi kalau seandainya di sebuah kampung tidak sampai 40 orang, tidak wajib Jumatan. Apa dalilnya? Dalilnya riwayat hadis riwayat Imam Abu Dawud dalam sunannya bi isnadin sahih. Rasulullah SAW bersabda, al-jumu'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin fi jama'atin illa arba'ah. Abdun mamluk, aw imra'atun, aw sabiyyun, aw mariyum. Nah, kata Rasulullah, Jumat itu wajib bagi setiap muslim. Dilakukan secara berjamaah, kecuali 4 orang. Budak belian, perempuan, anak kecil, dan orang yang sakit. Itu semua boleh tidak Jumatan. Kemudian dalam hadis yang lain ditambahkan hadis riwayat Imam Ad-Darqutni, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fa'alaihi al-jum'atu illa imra'atan wa musafiran wa 'addan wa maridun. Ada tambahan di sini. Jumat wajib bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir kecuali di antaranya musafir. Musafir. Maka musafir boleh tidak Jumatan. Kemudian berikutnya adalah syarat sahnya. Nah, tadi syarat wajibnya ada 7. Sekarang syarat sahnya Jumatan. Kapan sebuah Jumatan dipandang sah, memenuhi yang seharusnya? Ini kalau memenuhi persyaratannya, ada 4 saja syaratnya dalam mazhab Syafi'i. Yang pertama, antuqama fi khittati abniyah. Nah, jadi Jumatannya dilakukan di dalam kampung yang ada bangunan-bangunannya. Jadi tidak boleh Jumatan diadakan di mana? Di padang pasir yang nggak ada bangunan. Apa namanya daerah itu? Nggak ada namanya, memang padang pasir. Atau misalnya di hutan belantara kata kita. Di dalam mazhab Syafi'i tidak boleh. Harus di daerah yang memang dia ada bangunannya, ada rumah, ada gedung, di sebuah perkampungan yang ada jelas ada bangunannya. Tidak boleh dilaksanakan kalau seandainya dia bukan di perkampungan, misalnya nggak ada namanya, di hutan belantara, atau di padang pasir. Tapi kalau seandainya di Ciracas ada hutan, semi hutan di tengah kota, nah itu boleh karena itu masuk di dalam kota tersebut atau di dalam kampung tersebut. Ini daerah padang pasir atau hutan, nggak ada sebutannya, bukan kampung apa, bukan apa, nggak ada. Nah, jadi nggak ada kehidupan di sana, nggak ada bangunan, nah itu nggak boleh. Harus di sebuah tempat yang ada bangunannya. Ini syarat yang pertama. Maka di sini fala tasihhu shalatul jumu'ati fi sahra wa bainal khiyam wala fi qaryatin la yujadu fiha 40 rajulan. Maka tidak sah kalau seandainya dilakukan di tempat yang padang pasir. Kemudian disampaikan yastautinuha ma la yaqilu an 40 rajulan mimman tajibu alaihim shalatul jumu'ah. Dan juga syarat sah Jumatan ini dilakukan di sebuah perkampungan yang ada bangunan yang minimal ada jumlah 40 orang laki-laki. Jadi 40 orang laki-laki yang memenuhi tadi, yang baligh, berakal dan semuanya, memenuhi persyaratan tadi. Nah, kemudian kenapa, apa dalilnya? Wa dalilu hadza syarti anna lam taqum fi asrin Nabi sallallahu alaihi wasallam wal khulafa'ir rasyidin illa kadzalik. Wa kanat qabla al-arab haula al-Madinah wa ma kanu yusalluna jumu'ah wa la amara bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kenapa demikian? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para khulafaur rasyidin tidak pernah melakukan Jumatan kecuali di dalam kampung atau di dalam kota. Orang-orang Badui yang tinggal di luar kota Madinah, yang mereka tinggalnya nomaden, pindah-pindah, yang tinggalnya di tenda, itu tidak pernah terdengar ada hadis mereka melakukan Jumatan. Dan Nabi Muhammad tidak memerintahkan mereka Jumatan. Kenapa? Karena sekali lagi mereka tidak berada di sebuah kota atau sebuah perkampungan yang ada bangunannya. Karena orang yang Badui itu nomaden, pakai tenda saja, dia pindah. Maka tidak wajib Jumatan bagi mereka. Yang kedua, asyartu tsani alla yaqilla al-'adadu allati tuqamu bi shalatul jum'ah 40 rajulan min ahli al-jum'ah ay mimman tan'aqidu bihim wa hum adz-dzukur al-balighun al-mustawtinun. Nah, yang berikutnya, jumlah orang yang ikut Jumatan minimal 40 orang laki-laki berakal, baligh dan mustautin, bukan mukim. Mustautin bukan mukim, orang sana yang agak akan pindah ke mana-mana lagi. Kenapa demikian? Dalilnya apa dalam mazhab Syafi'i? Dalilnya hadis riwayat Imam Baihaqi dari Jabir bin Abdullah, beliau mengatakan madati salatu anna fi kulli arba'ina fama fawqa dzalika jumu'ah.
bahwasannya disampaikan dari Jabir bin Abdullah bahwa kalau seandainya ada 40 orang atau lebih, maka itu di sana harus ada Jumu'ah atau harus ada Jumatan. Juga pun demikian dengan hadis yang lain dari Ka'ab bin Malik, dari hadis Abu Daud juga, inna awwala man jama'a bihim As'ad bin Zurarah wa kanu yawma idzin 40. Dalam hadis riwayat Imam Abu Daud disampaikan bahwa ketika As'ad bin Zurarah melakukan pertama kali Jumatan, jumlah yang hadir saat itu adalah mustautinun 40 orang. Nah, ini adalah dalil dari mazhab Syafi'i yang mengatakan 40 orang. Sementara tadi dalam mazhab Abu Hanifah 3 orang cukup, ditambah 1 orang imam. Yang lain mengatakan 12 orang, yang lain mengatakan 20 orang. Yang paling banyak mazhab Syafi'i harus 40 orang, sekali mustautin, bukan muqim, bukan musafir juga. Nah, sekarang begini, kita di rest area ada Jumatan. Ini kita lihat dalam mazhab Syafi'i ya Pak ya. Kita berangkat ke Bandung, berhenti di kilometer 88 misalnya, ada masjid besar. Kita ikut Jumatan. Sah nggak Jumatan kita menurut mazhab Syafi'i? Kita lihat, apakah yang Jumatan di sana semua musafir? Kalau semua musafir atau ada sebagian mukim, kita hitung apakah dia mukim atau mustautin. Beda lagi. Pertama, kalau semua musafir, menurut mazhab Syafi'i nggak sah Jumatannya, zuhur aja. Karena rest area umumnya apa yang musafir, mau ke Jawa, mau ke Cirebon, mau kemana-mana misalnya. Tapi jangan begini, wah nggak usah Jumatan, jangan. Kalau Jumat ikut aja kamu. Jadi kita lihat perspektif apa mazhab Syafi'inya ya. Yang kedua, kalau dia bukan musafir, ada juga yang bukan musafir. Kita lihat juga mukim atau tidak. Oh, dia di sana memang rumahnya bukan di sana, rumahnya di Karawang. Jarak dari rest area ke Karawang itu 81 km misalnya. Nah, berarti sesuai jaraknya musafir ya. Tinggal di sana berapa ya? Seharian dia selesai, sore nanti pulang. Berarti dia dianggapnya musafir. Enggak, tinggalnya ada mesnya. Berapa lama? 1 bulan atau 2 bulan atau 3 bulan. Tapi dia akan balik lagi. Apa namanya dia berarti? Mukim. Mukim gak dihitung untuk 40 orang. Dalam mazhab Syafi'i. Berarti gak sah juga Jumatannya. Nah, sekarang kita lihat, oh enggak, alhamdulillah aman. Semua yang di sini dihitung semuanya orang asli Karawang. Ini rest areanya ada di Karawang. Semuanya orang Karawang, jumlahnya 40 orang yang mustautin. Meskipun yang hadirnya sampai ratusan orang, aman, Jumatannya sah. Nah, sikap kita bagaimana kalau ikut begitu? Datang ini, apakah kita perlu bertanya, maaf, mustautinnya berapa orang? Berapa mukimnya? Berapa musafirnya? Waduh, merepotkan. Husnuzon saya, bismillah aja. Kalaupun terjata kurang dari 40, ada mazhab yang lain yang membolehkan. Karena perlu juga kita untuk apa? Untuk syiar, apalagi di rest area ada Jumatan. Coba kalau Jumatan, kalau misalnya kita ambil, misalnya mohon maaf, saya nggak mau Jumatan, semua nggak ada Jumatan di rest area, Jumatan. Terdengar ada khutbah, kita sedang santai aja, kita ngerokok, kita ngopi, kita segala macam, Jumatan kan nggak etis. Maka alangkah indahnya adakan aja Jumatan, meskipun misalnya tidak ikut mazhab Syafi'i, nggak masalah. Karena memang dalam mazhab Syafi'i kalau terdengar ada azan, terdengar azan, harus ikut ke masjid itu. Cuma kita keluar dari rest area ke sana di tol, nggak mungkin juga. Nggak ada jalan kemudian nyebrang lembos ke sana untuk ke masjid tersebut, nggak bisa. Nah, jadi oleh karena itu kalau demikian ikut aja Jumatan, nggak perlu kita data misalnya ini apa. Saya ingin hati-hati karena saya ingin memegang mazhab Syafi'i. Ya, kalau demikian caranya apa? Kita lihat, perkirakan kemungkinan besar mustautinnya berapa. Kalau Bapak Ibu yakin mustautinnya sedikit, berarti habis Jumatan Bapak sholat zuhur lagi. Kalau misalnya ingin hati-hati terhadap pemegang mazhab Syafi'i, sholat zuhur lagi. Tapi ikut Jumatan dulu, kemudian nanti sholat zuhur lagi. Nah, ini itu kalau seandainya demikian orangnya. Tapi kalau saya ikut aja langsung, nggak ada masalah. Dan kita insya Allah, dan saya yakin di rest area kita itu lebih dari 40, karena besar-besar kan rest areanya. Dan yang kerja di sana rata-rata orang sekitar, yang di Karawang Timur atau Karawang Barat atau Cikampek dan sebagainya, insya Allah memenuhi persyaratan. Jadi sehingga kita tidak perlu merepotkan untuk mengabsen berapa mukim, musafir, mustautinnya. Yang berikutnya syarat tsalis an tuqama fi waqti zuhri. Nah, jadi harus dilaksanakan pada waktu zuhur. Termasuk Bapak Ibu bahagia, kapan mulai waktu zuhurnya? Sejak khatib naik mimbarnya. Karena ingat Jumatan beda dengan Idul Fitri. Kalau sholat Id itu sholat dulu baru khutbah.
Kalau Jumatan, khutbah dulu baru sholat. Pastikan oleh Bapak Ibu, khotib naik ke mimbar itu betul-betul sudah masuk waktu zuhur. Kalau khotib naik mimbar membaca di antara rukun khutbah dan waktu zuhur belum masuk, dalam mazhab Syafi'i gak sah Jumatannya. Jadi karena sahnya khutbah berkaitan dengan Jumatannya. Dipastikan, udah yakin udah masuk waktu zuhur. Jangan, udah masuk belum semenit lagi apa-apa biar cepetan. Jangan. Tunggu sampai pastikan waktu zuhur sudah masuk. Kecuali menurut mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Dalam mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, waktu Jumatan seperti waktu sholat Id. Waktu dimulainya setelah terbit matahari. Jadi dalam mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, Jumatan boleh sebelum waktu zuhur. Yang penting setelah terbit matahari. Jangan dipraktekkan di Indonesia, bahaya. Nah, kita masuk mazhab Syafi'i. Wah, nanti aliran sesat. Ini dipraktekkan persis berhal ini di mana? Di negara-negara minoritas. Di Australia misalnya. Di Australia cocok. Makanya alhamdulillah perbedaan mazhab itu rahmat Bapak Ibu. Selama keluar dari para ulama yang kompeten dari mazhab-mazhab, 4 mazhab khususnya, kita saling menghormati. Jangan mengatakan saya yang benar, yang lain salah, nggak boleh. Itu sangat penting. Di Australia orang jam istirahat itu beda-beda. Dan kalau di sana Bapak Ibu kalau kerja, kalau istirahat. Misalnya begini aturannya. Jam 12 istirahat. Jam 12 gak perlu perintah dari bosnya. Jam 12 udah berhenti semuanya. Sendirinya berhenti. Gak kemudian misalnya ini bos belum memerintahkan, ini gimana belum. Enggak, berhenti langsung. Diperintahkan bos atau tidak. Udah paham sama-sama. Jam 1 kerja, mulai kerja. Dan di sana kalau udah kerja betul-betul. Kalau kita kan masih mending, kerja masih bisa ngeteh dulu. Kawan. Pokoknya Indonesia paling enak, Pak. Paling enak. Kalau di sana udah kerja betul. Sehingga betul-betul capek itu, kerja itu betul-betul capek. Kita kadang capek kebanyakan nge-shy, kebanyakan keteh, kebanyakan ngopi, kebanyakan ngobrol. Di sana kerja betul-betul. Sehingga mereka itu waktu itu terbatas sekali. Jadi mereka misalnya ada yang waktu istirahatnya jam 11. Jam 11 sampai jam 12 lah 1 jam. Nah, itu di sana kalau pas misalnya musim musim dingin, maka ya sama umumnya misalnya jam 12 kalau misalnya duhurnya misalnya jam 12. Berarti dia kalau istirahat di jam 11, kalau Jumatan jam 12 gak akan ikut Jumatan. Dan ini bukan 1-2, banyak. Apa cara solusinya? Ngambil mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Akhirnya Jumatan dibuat beberapa gelombang. Gelombang pertama jam 11 sesuaikan dengan jam istirahat mereka, ada Jumatan. Jam 12 gelombang kedua yang istirahatnya jam 12. Sampai di kota itu di Sydney itu 3 Jumatan, 3 gelombang. Satu untuk yang 11, jam 12, jam 1. Loh kok bisa Jumatan sebelum waktu zuhur? Mengambil mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Tapi dalam mazhab Syafi'i, Jumatan adalah waktu zuhur. Bukan sholatnya Bapak Ibu, bukan. Khutbahnya. Kalau khutbah bagian dari Jumatan. Jadi khutbahnya pas khotib naik pastikan sudah betul-betul masuk waktu Jumatan. Kenapa demikian? Dalilnya hadis riwayat Imam Bukhari. Ini dalam mazhab Syafi'i dan juga yang lainnya. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yusalli al-jumu'ah hatta hina tamilu syams ila al-gharb ay wa huwa zawal. Wa Nabi Muhammad melakukan salat Jumat ketika matahari udah agak condong ke arah barat. Maksudnya yaitu ketika zawal. Zawal itu matahari tergelincir di tengah-tengah. Itu waktu masuk zuhur. Maka dari hadis ini menunjukkan bahwa Jumatan itu adalah waktunya waktu sholat zuhur. Tidak boleh sebelum itu. Nah, syarat yang keempat adalah alla tata'addada jumu'ah fi baladin wahidin talama kana dzalika mungkinan. Tidak boleh Jumatan ada Jumatan lebih dari satu di satu kampung, di satu tempat. Tidak diperbolehkan. Fa in kathuran nas wa baqal makan al-wahid an isti'abihim jaza ta'addud bi qadri hajah faqat. Tapi kalau orang udah mulai sangat banyak sekali, boleh lebih dari satu Jumatan di sebuah daerah tersebut sesuai dengan keperluannya. Jadi maksudnya Bapak Ibu bagaimana? Saya misalnya tinggal di Ciamis, di satu kampung namanya Kampung Sukajaya. Ya, ini perkampungan. Ya, berapa namanya? Gak boleh dalam mazhab Syafi'i di Kampung Sukajaya ada 2 Jumatan, 2 masjid Jumatan, gak boleh. Hanya satu saja. Bahkan kalau bisa, selama itu bisa digabungkan, sekalipun kotanya besar, maka tetap hanya satu Jumatan saja.
Maka ada istilah di kita masjid jami', masjid agung misalnya kita. Masjid jami' itu istilah fikih, artinya masjid yang di masjid itu diadakan Jumatan. Maka masjid jami'. Kalau bukan masjid jami' berarti nggak ada Jumatan. Misalnya kalau Bapak Ibu berangkat ke Tasik, di Tasik kota Bapak Ibu, dari Pancasila semuanya, nggak ada Jumatan kecuali di Masjid Agung, di Masjid Jami' Tasikmalaya. Saya pernah dari Pancasila tuh agak jauh stasiun Pancasila. Tanya Pak, Jumatan sebelah dekat cakat payun salit jalan. Sana mana? Itu sebelah saya cakat payun salit. Terus ya Allah nyambungnya ke Masjid Agung akhirnya. Astagfirullahaladzim. Saya pikir ada dekat-dekat stasiun di sana yang dekat-dekat cakat. Akhirnya nyampe ke Masjid Agung Tasikmalaya, berapa kilo lumayan juga jalan kaki. Di Masjid Agung nggak ada. Di Masjid Ciamis juga sama, di kotanya di Ciamis nggak ada Jumatan. Masjid-masjid kecil yang agak besar nggak ada Jumatan. Semua gabung di Masjid Agung. Untuk di kota-kota kecil di daerah mungkin, sangat memungkinkan. Tapi kalau di kita di Depok, di Jakarta segala macam nggak mungkin. Berarti orang banyak banget. Maka oleh karena itu dalam mazhab Syafi'i juga kalau memang diperlukan orangnya banyak, boleh dalam satu daerah lebih banyak Jumatan. Ya, lebih dari satu. Tapi yang paling bagus satu. Ini yang dilakukan oleh Salahuddin Al-Ayyubi di Kairo. Di Kairo Salahuddin Al-Ayyubi pernah menutup Masjid Al-Azhar kurang lebih 100 tahun gak ada Jumatan. Bukan menutup gak boleh, tapi gak ada Jumatan di Masjid Al-Azhar 100 tahun. Karena Salahuddin Al-Ayyubi, beliau mazhabnya Syafi'i dan juga multazim dengan mazhab Syafi'i, memindahkan Jumatan dari Masjid Al-Azhar ke masjid satu lagi namanya Al-Hakim bi Amrillah yang lebih luas. Dan beliau menerapkan dalam mazhab Syafi'i gak ada Jumatan, 2 Jumatan di Kairo, gak ada, satu aja. Semua akhirnya berbondong-bondong ke Masjid Al-Hakim bi Amrillah sampai Masjid Al-Azhar 100 tahun kurang lebih tidak ada Jumatan karena lebih kecil dari Masjid Al-Hakim bi Amrillah. Nah, sekarang kalau terjadi dalam mazhab Syafi'i begini, di satu kampung ada Jumatan 2. Gimana? Mana yang sah? Yang sah yang duluan melakukan Jumatannya. Yang paling duluan selesai Jumatannya. Ada yang mengatakan paling khutbahnya atau sholatnya. Jadi yang paling cepat Jumatan itu yang sah, yang keduanya tidak sah. Dia sholat zuhur. Dalam mazhab Syafi'i. Kalau bareng dua-duanya, berhentinya bareng-bareng, tahu dua-duanya, buru-buruan bareng, dua-duanya nggak sah. Dalam mazhab Syafi'i gitu. Dua-duanya nggak sah. Atau kita nggak tahu mana yang duluan, kita nggak tahu, blank sama sekali, dua-duanya nggak sah juga. Nah, itu dia implikasi hukumnya. Pernah terjadi di sebuah kampung, ya ada pemahaman yang lain, dia satu musola mengadakan Jumatan. Masjid Agung repot, dia mazhab Syafi'i gimana? Buru-buruan cepet. Kalau dia buruan, gak sah yang di Masjid Agungnya. Ini jumlahnya agak 40 orang juga, musola kecil di sebuah daerah. Nah, itulah bahagia. Maka itulah kenapa kalau kita di kampung gak ada Jumatan kecuali satu dalam mazhab Syafi'i, sekali lagi di sebuah kampung atau kota yang memungkinkan Jumatan satu, hanya satu Jumatan, gak boleh lebih dari satu Jumatan. Nah, ini syarat yang keempat, dan di antara dalilnya adalah itu demikian dilakukan oleh para khulafaur rasyidin termasuk para sahabat Rasulullah SAW, bahwa mereka beliau melakukan Jumatan di sebuah daerah hanya satu saja, tidak lebih dari itu. Nah, ini barangkali Bapak Ibu untuk sementara bahasan kita tentang Jumatan. Kita buka dengan tanya jawab. Nanti kita lanjutkan pertemuan berikutnya masih tentang sholat Jumat, yaitu berkaitan dengan rukun Jumat, rukun Jumatnya. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Jika yang perlu kita diskusikan baik menyangkut Jumatan atau yang lainnya, mari kita diskusikan. Jazakumullah khairan katsiran. Wa sallallahu alaihi Muhammad wa ala sahbihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, silakan Pak. Silakan Bapak-bapak yang sering ada pertanyaan atau diskusi kami terkait dengan tema tadi Jumatan atau yang lain. Silakan. Waalaikumsalam. Betul. Apakah ada persyaratan khusus dalam bilal atau bilal siapapun boleh bilal dan ada yang berhak menjadi bilal gitu Pak? Iya, menjadi bilal. Betul. Jazakallah. Barakallahu fiik wa jazakumullah khairan katsiran. Betul sekali. Nah, ini bilal ini yang istilah kita sebut dengan bilal ini adalah yang misalnya membaca ketika khotib duduk, ya, ada sholawat segala macam. Nah, itu boleh siapa saja tentunya, tidak ada syarat khusus, tapi yang jelas dia bahasanya bagus, kemudian paham yang disampaikannya, kemudian juga bilal itu secara tidak langsung mengingatkan kita sebenarnya bahwa jangan lupa ini
antara duduk imam itu waktu yang mustajab berdoa. Ya paling tidak membaca sholawat atau yang lainnya. Jangan sampai kita tertidur atau yang lainnya. Nah itu diantaranya. Jadi silakan siapa saja, tapi pastikan dia kalau bisa adalah orang yang memang memahami hal itu. Biasanya Bilal di kampung-kampung itu yang azan, muadzin plus Bilalnya. Enggak, bagaimana kalau nggak ada Bilalnya? Nggak apa-apa juga. Karena itu tidak ada berkaitan dengan sah tidaknya Jumatan. Hanya oleh para ulama dianjurkan demikian untuk mengingatkan masyarakat yang jamaah, jangan tidur nih, ini waktu mustajab. Karena Rasul mengatakan di hari Jumat itu ada waktu mustajab untuk berdoa. Itu pendapatnya banyak sekali, dan di antara pendapat mengatakan waktu mustajab berdoa di hari Jumat itu ketika khatib duduk di antara dua khutbahnya. Maka ada bilang untuk mengingatkan tadi. Nah, atau misalnya kalau dalam mazhab Syafi'i khususnya di Indonesia ya, di daerah perkampungan dan yang lainnya, sebagian di kota juga ada, biasanya sebelum khatib naik mimbar itu dia membaca dulu innallaha malaikat dan seterusnya, doa, kemudian doa, khatib naik ke mimbar, doa bareng-bareng, Bilal berhenti, khatib assalamualaikum, Bilal kemudian azan. Nah, jadi Bilal plus muadzin, enggak apa-apa, Mon. Tapi biasanya dia adalah orang muadzinnya langsung, tidak orang terpisah, Mon. Wallahu a'lam bishawab, Mon. Barakallahu fiik. Silakan Pak Haji, Pak Haji Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih Ustaz, masih aja. Ini tanya Ustaz, kalau proses itu anak itu ibarat sudah berceramah nih, maaf. Terus jamaah sebelah itu tanya Ustaz sama kita atau ngajak komunikasi singkat, baiknya gimana? Ngajak apa? Nanya. Oh, nanya, oh tuh. Komunikasi singkat. Ngobrol. Berarti memang ya terkait sama juga. Tapi ngobrolnya, tanyanya itu pada waktu khatib, betul. Betul ya. Betul ya. Rusak mic-nya di mana rusak ya? Betul ya. Mana ya? Betul ya. Kita malah atau efeknya apa buat kita kalau Betul. Barakallahu fiik wa jazakumullahu khairan katsiran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda banyak hadisnya, siapa yang mengatakan kepada temannya ansit faqad laghaut. Jadi kalau kita mengatakan diam, maka telah laghaut, telah sia-sia Jumatannya. Ya, ansit diam aja begitu. Hadis yang lain mengatakan kalau ada pasir kemudian diusap, sudah diam, sudah laghaut. Kata para ulama bukan berarti bahwa Jumatnya tidak sah, tapi itu mengurangi pahala Jumatan. Maka oleh karena itu, kalau itu terjadi, kita lihat keadaannya. Memang yang paling baik udah disiapkan semuanya. Karena betul juga kalau seandainya mikrofon yang ngerengek, semua tahu Jumat jamnya banyak, akan membuat orang lain nanti malah ngobrol di luar, mengganggu juga. Nah, kalau seandainya yang tahu tentang mic-nya itu adalah kita, maka sebaiknya kita ya, karena untuk keperluan berkaitan dengan Jumatan, kita yang membetulkan kemudian mic-nya. Tapi kalau saya kita nggak tahu juga, kita nggak usah jawab aja dulu. Jawab aja dulu. Kemudian nanti setelah selesai Jumatan, mohon maaf saya nggak jawab tadi, saya nggak tahu. Kemudian kita Jumatan, kita Jumatan. Maka kita sama-sama harus saling memahami. Memang kalau Jumatan, itu masih mending kalau demikian. Kalau tiba ada tanyaan yang lainnya, itu kok Pak Beni nggak kelihatan ya kemana ya? Udah khotib udah naik misalnya khotib udah naik di atas, udah khutbah. Waduh. Betul. Maka kalau demikian kita usahakan kita tidak jawab. Nanti setelah selesai kita bilang, mohon maaf tadi saya nggak jawab, sedang Jumatan. Tapi Muhammad pernah diucapkan saat sedang wudu gak jawab. Nabi Muhammad sedang wudu, diucapkan oleh ada sahabat, assalamualaikum, Nabi Muhammad diam. Lagi wudu. Assalamualaikum diam, karena sedang berwudu kita makruh berbicara yang nggak penting. Dia selesaikan, karena wudu sedang ibadah. Begitu beliau selesai wudu, beliau menjawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 3 kali. Karena dia mengucapkan salamnya 3 kali. Nah, dijawabnya setelah wudu. Dan jadi kita juga tidak perlu ini saya jawab sedang wudu, jangan dijawab. Kalau sedang wudu jangan dijawab. Jadi jawabnya nanti setelah wudu. Artinya bahwa hal ini juga bisa demikian kita lakukan kalau kita memang nggak tahu sama sekali. Jangan sampai kita tidak menyelesaikan masalah mik, kemudian kita jawab, kemudian kita ngobrol nggak tahu juga, iya kemana ya. Akhirnya juga beberapa orang diajak ngobrol, kemudian jadi mengurangi pahala. Memang Jumat itu khusus bagian. Maka itulah kenapa Jumatan itu sebaiknya nggak terlalu lama. Karena itu berkaitan nanti kalau gelisah orang-orang kemudian mengurangi juga pahalanya.
Anggota juga. Maka pastikan ketika Jumat itu mic-nya bagus, sudah siap segala macam, sehingga ketika khotib naik itu kita sudah memperhatikan dengan luar biasa dan tidak ada lagi hal-hal yang lainnya. Terkadang juga untuk sebagian orang AC atau gak ada AC berpengaruh juga. Gak ada AC kepanasan, geris-geris. Ada AC keenakan gitu. Apalagi di Masya Allah. Tapi itu gak tergantung orangnya. Ala kulli hal bahwa Jumatan khusus. Menkhutbah yang wajib didengar itu Jumatan. Yang lain nggak perlu. Idul Fitri Bapak Ibu boleh nggak mendengar khutbah? Boleh. Kata sunat, nggak ada kaitannya. Selesai sholat kemudian pulang nggak ada masalah. Tapi untuk Jumatan nggak bisa. Harus diperhatikan. Bahkan jangan tidur, jangan yang lainnya. Pasir aja diamkan dulu. Saking luar biasa. Fas'au ila zikrillah. Segera Allah menyebutnya. Segera untuk mendengar apa? Zikrullah. Zikir Allah. Kata para ulama ahli tafsir, zikrullah dimaksudnya khutbah. Maka oleh karena itu, kalau seandainya demikian, kalau kita memang tidak ahlinya, boleh kita mendiamkan, tidak meresponnya. Nanti setelah selesai kita bilang, maaf tadi saya nggak jawab, sedang Jumatan, saya nggak paham juga. Mohon maaf itu, takut mengurangi pahala, kita aja sampaikan. Nah, cuma terkadang kalau kita nggak sampaikan juga yang ini ya terus-terusan, kamu nggak jawab sih, ayo terus mengganggu juga. Jadi kita harus saling memahami hal itu. Jadi Jumatan ada ketentuan khususnya. Silakan Pak Mon. Jadi kalau mau Jumatan itu kan misalnya ada makanan udah disiapin jam 11 misalnya. Betul. Kita sholat itu jam 12. Betul. Kita mau makan dulu jam 11 itu atau kita nanti habis sholat Jumat dulu? Masya Allah. Ini pertanyaan bagus sekali ya. Barakallahu fikum wa ta'ala. Jazakumullah khairan. Betul. Ini yang paling utama Bapak Bagia, memang kita Jumat itu lebih awal. Maka dalam sebuah hadis dikatakan siapa yang berangkat lebih awal seperti kurban dengan seekor sapi, unta, sapi, sampai ayam, sampai dengan bersedekah dengan seekor telur gitu kan, kalau datang awal akhir. Bahkan ada hadis yang lain Bapak, hadis riwayat Imam Anas, Imam Tirmidzi dan yang lain, hadisnya sahih, hadis sahih. Siapa yang dari rumahnya mandi untuk Jumatan, wudu dari rumahnya, kemudian bergegas menuju ke Jumatan, usahakan kalau memungkinkan Bapak Ibu kalau ke Jumatan, kalau memungkinkan jalan kaki. Dia jalan kaki, maka satu langkahnya dihitung sama dengan ibadah 1 tahun. Hadisnya sahih Bapak Ibu. 1 tahun. Iya, 1 langkahnya. Maka ini artinya bahwa kita dianjurkan bersegera untuk datang ke Jumatan. Nah, para ulama mengatakan ada yang 2 jam, 3 jam, ada bahkan dari pagi ya. Karena pahala luar biasa. Maka oleh karena itu, kalau seandainya ada makanan terlebih dahulu seperti tadi, maka yang paling baik makanan itu setelah Jumatannya. Nah, sehingga kita lebih awal untuk menghadiri Jumatannya. Kecuali kalau ada ibu-ibu udah menyiapkan misalnya, ini kalau disimpan nanti akan membuat basi atau yang lainnya. Nah, untuk sementara kita makan aja gak ada masalah, tapi cepatkan kemudian kita siap-siap dengan Jumatannya. Yang paling bagus 1 jam sebelum Jumatan kalau memungkinkan. Cuma kita kan agak susah. Kita udah hadir di masjid. Ada yang mengatakan bahwa yang kurban dengan 1 ekor unta itu kalau minimal 1 jam sudah ada di masjid sebelum Jumatan. 1 jam. Cuma kita di kota agak jarang karena kita bekerja segala macam. Kalau di kampung kita lihat, subhanallah, di kampung saya misalnya ada yang dari pagi Bapak Ibu. Dari setengah 11 sudah datang, dari jam 10 udah siap, baris. Khususnya udah sepuh-sepuh. Barisan yang udah Bapak ini di sana terus beres semuanya dari jam 10. Meskipun dia kadang ke kamar mandi, datang lagi. Nah, itu diantar dapat pahala tersebut. Maka yang paling baik makan itu adalah setelah Jumatan. Ada setelah Jumatan. Dan di kita ada tradisi bagus sekali, yaitu apa? Jumat berkah. Jumat berkah. Subhanallah. Sampai ada yang bilang, wah, mahasiswa saya juga, saya Jumat Ustaz gak perlu mengeluarkan uang. Karena di mana banyak makanan caranya. Di daerah Ciputat itu ada banyak. Alhamdulillah juga. Nah, jadi artinya bahwa makanan itu kalau bisa habis Jumatan. Dan biasanya paling lapar setelah Jumatan itu, lebih lapar. Tapi kalau sudah disiapkan, nggak apa-apa makan terlebih dahulu. Tapi kita agak lebih cepatkan sehingga ke Jumatan kita bisa datang lebih awal. Demikian Pak Jimon. Wallahu a'lam bishawab. Silakan Pak Mon. Waalaikumsalam. Misalkan kita keadaan perut lagi mulas, bisa betul. Ya. Betul. Nahan betul gitu kan. Misalkan tulis hati nggak kuatnya lalu salam duluan gitu. Betul. Aywa, ini pertanyaan bagus sekali. Barakallahu fiik wa jazakumullahu khairan.
Ya, ayo, ini pertanyaan bagus sekali dan sering terjadi demikian juga. Khususnya habis kita jalan-jalan masuk angin atau kemudian makan apa yang bergas-gas itu. Kalau terjadi begitu, nggak kuat sama sekali. Saya assalamualaikum, imam belum assalamualaikum. Apa Jumatan kita sah? Silakan assalamualaikum, tapi kita dianggap tidak Jumatan. Nanti sholat zuhur. Kenapa? Karena Jumatan itu sholat yang harus dilakukan berjamaah sampai selesai. Jadi artinya kalau dia dilakukan sendiri tidak boleh. Misalnya, saya nggak Jumatan ke masjid sekarang lupa, Jumatan di rumah aja, nggak bisa. Di rumah harus dilakukan apa? Zuhur. Karena Jumatan itu sholat yang harus dilakukan secara berjamaah sampai akhir. Nah, para ulama membahas tentang kapan seseorang dianggap masih bisa melakukan sholat Jumatan, dianggap berjamaah. Kalau dia mendapatkan minimal 1 rakaat. Jadi masbuk 1 rakaat. Ya, misalnya imam udah rakaat kedua nih, kita Allahu Akbar, dapat 1 rakaat. Nah, kita nanti pas imam salam kita menyelesaikan 1 rakaat aja. Tapi kalau kita mendapatkan kurang dari 1 rakaat, maka nanti pas selesai imam assalamualaikum kita bangun, sholatnya apa? 4 rakaat zuhur. Jadi sini para ulama mengatakan bahwa Jumatan harus berjamaah sampai akhir. Meskipun mungkin di awalnya nggak sama tadi masbuk tadi, tapi dia harus salamnya itu adalah setelah imam salam. Tapi kalau dia niat mufaraqah dari jamaah, di salam sebelum imam, berarti dia niat berpisah dari jamaah. Berarti sholatnya dianggap tidak berjamaah. Dan karena sholatnya tidak berjamaah, tidak sah Jumatannya. Karena sholat sah Jumatan harus dilakukan secara berjamaah. Jadi nanti kita wudu, kita nanti sholat zuhur 4 rakaat. Wallahu a'lam bishawab. Silakan Bapak Ibu. Silakan Pak Bapak. Ya, tadi mungkin saya kurang jelas, nah, yang soal tempat melakukan sholat Jumat itu, nah di tempat kerja saya itu kalau mungkin saya keliru ya. Betul. Itu yang dimaksudkan orang mukimnya itu kita nggak tahu itu, ya kan. Nah, karena di tempat saya memang ada masjid warga, jaraknya ya sekitar 200 meter lah gitu. Tapi kami tempat kerja kami ada masjid gitu. Nah, ambil saya lihat semua memang kita pekerjaannya saja. Itu sah melakukan Jumatan atau tidak. Terus kemudian kalau emang tidak dilakukan, apa harus melakukan mazhab kembali atau seperti apa? Itu yang pertama. Nah, yang kedua, kalau emang diterapkan pakai mazhab kembali, misalnya, apa kita melakukan sholat yang mulai dari wudu sampai sholat itu melakukannya juga dengan mazhab itu? Betul. Seperti apa? Betul. Masya Allah, barakallahu fiik wa jazakumullah khairan katsiran. Ini pertanyaan bagus sekali Pak Rogi, barakallahu fiik. Betul sekali, sekarang rata-rata di kantor itu yang di gedung-gedung ada Jumatannya. Betul sekali, mohon. Termasuk di departemen-departemen juga ada ada masjid-masjidnya. Kita lihat umumnya yang bekerja itu kan Jabodetabek. Jabodetabek artinya bahwa Jakarta, Bogor, Depok tinggalnya. Jadi misalnya kerja di Jakarta tapi tinggalnya ya di Depok, Tangerang. Depok, Tangerang itu ya jaraknya nggak sampai 81 km. Maka dia bisa dikatakan sebagai mustautin juga. Tinggal di sana, daerah sana begitu. Meskipun kalau kita lihat penjelasan para ulama, mustautin itu yang tinggal di tempat Jumatannya itu Jumatnya berada. Tapi karena kita keadaannya sudah seperti ini, maka kita melihat dari sisi mazhab Syafi'i, insya Allah tetap sah dua-duanya. Meskipun yang paling bagus kita ikut kepada masjid yang di masyarakat tadi. Karena masjid masyarakat berarti dia masyarakat itu yang mengadakannya, itu yang paling baik kalau kita melaksanakan di masjid tersebut. Tapi kalaupun tidak demikian, maka insya Allah tetap sah, meskipun mengambil misalnya dalam mazhab Syafi'i, karena umumnya di sana adalah orang-orang yang memang daerah jaraknya nggak sampai 81 km. Meskipun kata mu'tamad dalam mazhab Syafi'i, mereka yang demikian itu tidak punya kewajiban kecuali di kampungnya itu, jadi dianggap mustautin di daerah tempat dia tinggalnya. Nah, tapi masih jaraknya masih demikian, masih tidak ada masalah. Atau mungkin mengambil tadi mazhab Imam Abu Hanifah atau yang lainnya juga tidak ada masalah, karena di antara mereka tidak ada yang tidak mensyaratkan mustautin.
Yang penting jumlahnya 3 atau 4 orang atau 20 orang atau 12 orang. Tapi saya melihat untuk konteks sekarang di mana orang udah banyak sekali dan diperlukan untuk beberapa Jumatan di sebuah daerah, maka sah saja. Dalam mazhab Syafi'i juga boleh lebih dari 1 Jumatan di sebuah daerah kalau orang banyak dan memang itu diperlukan. Nah, kemudian yang berikutnya, ini biasanya sangat penting. Kenapa kantor-kantor mengadakan itu? Untuk kemudahan pekerja dalam bekerja lagi. Sehingga nanti khotibnya dibilang, nanti pas kita naik khutbah, tidak boleh lebih dari 15 menit. Nah, kita paham, karena memang mereka harus nanti istirahat makan, segala macam. Nah, tapi kalau di masjid kampung, nggak ada tuh begitu. Terserah khotibnya dia. Nanti beres kita, tinggal 10 menit lagi, nggak sesuai makan. Nah, jadi nggak apa-apa, silakan, tidak ada masalah. Kita mengadakan Jumat demikian, insya Allah tetap sah. Kalau seandainya kita mengambil mazhab Hanafi, apakah kita wudunya pun sebaliknya harus mazhab Hanafi? Tidak perlu. Karena yang harus dengan wudu itu kalau kaitan ibadah itu dengan sholatnya atau dengan ibadah yang lain. Misalnya wudu dengan sholat. Sementara sholat Jumat ini berkaitan bukan dengan praktek sholatnya, tapi berkaitan dengan faktor luar jumlahnya tadi atau salah satu di luar itu. Misalnya yang kata para ulama yang sebaiknya harus sesuai mazhab yang kita ambil itu kalau berkaitan. Misalnya saya seorang diplomat, itu gak mungkin kita gak bergesekan tangan misalnya, apalagi dengan istri misalnya. Karena mazhab Syafi'i mau dengan istri mau dengan suami tetap batal wudunya. Nah, kita nggak mungkin lepas dari suami kita, istri kita pasti, karena kita bekerja yang memang bersentuhan, atau mungkin terkadang dengan yang lain nggak kita sengaja, tiba-tiba dia yang nempel segala macam. Dan kalau kita ulang nggak mungkin sekali. Nah, maka kalau demikian kita boleh mengambil pendapat yang wudu bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan bukan mahram ini tidak membatalkan wudu sesuai mazhab Hanafi atau mazhab Maliki, tapi wudu kita ikut dengan mazhab mereka. Karena ini berkaitan wudu dengan sholat kita. Nah, sementara tadi Jumatan, wudu kita Jumatan bukan dengan sholat Jumatan kitanya, bukan, tapi dengan sholat di luar Jumatan itu, jumlahnya segala macam, nggak berkaitan dengan langsung sholat kita. Dan yang diharuskan ikut dengan mazhab yang lain kalau langsung berkaitan dengan ibadah kita sendiri. Misalnya tawaf, dalam mazhab Syafi'i tetap sentuhan kulit laki-laki dan perempuan sekalipun sedang tawaf batal wudunya. Nah, maka caranya apa? Wudu kita nanti ikut mazhab Maliki karena berkaitan dengan tawaf yang kita lakukan, yang berkaitan dengan tawaf yang lakukan dengan wudu yang sebelum kita lakukan tawaf tersebut. Tapi kalau tidak ada kaitan langsung termasuk dalam Jumatan ini, maka tidak perlu kita mengambil misalnya wudunya pun seperti mazhab yang kita ikuti tadi, mazhab Hanafi atau mazhab yang lainnya. Nah, demikian wallahu a'lam bishawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, perbedaan tafsir dari para imam itu Betul. tetap merujuk ke Al-Quran dan hadis atau merupakan ijtihad dari imam masing-masing? Betul. Nah, ini pertanyaan bagus sekali. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan katsiran. Semua hukum yang disampaikan oleh para ulama, khususnya 4 mazhab, semua patokannya kepada Al-Quran dan Sunnah. Karena tidak boleh dan tidak benar kalau seseorang berbicara hukum masalah agama tanpa dalil Al-Quran dan Sunnah. Makanya dalam 4 mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali, dalam metode istinbat hukum mereka jelas. Pertama lihat Al-Quran dulu, kemudian Sunnah, kemudian ijma', kemudian qiyas, kemudian dalil-dalil yang lainnya, ada istihsan, istishab, masalah mursalah, kemudian sadud dzara'i dan lain sebagainya. Jadi semua yang disampaikan oleh para ulama itu berdasarkan pada Al-Quran dan Sunnah. Cuma perbedaan dalam memahami dan metodologi yang dipergunakan. Karena sekali lagi bahwa Al-Quran dan Sunnah itu dia bahasa Arab. Bahasa Arab itu terlingkup dengan ilmu, mempelajari ilmu bahasa Arab. Ada am, ada khos, ada hadis juga. Hadis gak hanya 1-2, lebih dari ratusan ribu hadis. Ini harus digabungkan dengan hadis yang ini, hadis yang sebut ayat Al-Quran, kemudian kaidah-kaidah digabungkan. Nah, ketika memahami hadis tersebut yang umumnya pemahamannya sifatnya zanni, dalalah, nah kemudian para ulama berbeda pendapat. Tapi kalau hadisnya atau ayatnya jelas, gak mungkin, gak multi tafsir, para ulama gak beda pendapat.
Misalnya sholat 5 waktu, gak ada perbedaan pendapat. Menurut Abu Hanifah, sholat yang wajib cuma 3 waktu, gak ada. Karena dalilnya jelas, gak multi tafsir. Nah, di antara yang multi tafsir itu kalau misalnya redaksinya dia umum, kemudian ini khusus, ini mutlak, ini muqayyad, jadi ada ilmu tersendiri. Itulah yang membuka peluang para ulama berbeda pendapat. Dan memang ini udah disengaja oleh Allah. Jadi kata para ulama, Pak Ibu lagi ya, ayat Al-Quran dan hadis itu, khususnya ayat Al-Quran, yang tidak multi tafsir, yang maksudnya cuma satu, itu sedikit sekali. Umumnya yang multi tafsir. Di antara yang tidak multi tafsir itu seperti jumlah tentang warisan. Jarang ulama berbeda pendapat tentang warisan. Karena dalam surat An-Nisa ayat 11 dan 12 jelas, walakum rubu'u mimma tarak walakum nisfu ma tarak azwajukum illam yakul lahunna walad fa in kana lahunna waladun falakum rubu'. Kamu suami kalau istrimu meninggal dunia, istrimu punya anak, kamu dapat 1/4. Istrimu gak punya anak, kamu suami dapat setengah. Jelas, setengah 1/4 gak boleh ditafsir. Ayatnya jelas, petunjuknya qat'i, ayatnya sebutnya juga qat'i. Nah ini kalau demikian Pak ulama gak ada pendapat. Gak ada kemudian suami mendapatnya 1/8 atau 1/6, gak ada, karena jelas. Tapi ketika ayat Al-Quran atau hadis yang multi tafsir dan umumnya multi tafsir, barulah kemudian para ulama berbeda pendapat. Lalu pertanyaannya, kalau demikian kenapa kita juga gak berpendapat? Boleh kita berpendapat, silakan, kalau kita memenuhi kriterianya. Jadi artinya bahwa kita seorang mujtahid, ilmu bahasa Arabnya mantap, ilmu fikihnya, ilmu usul fikihnya, ilmu hadis, ilmu segala macamnya kita kuasai. Karena Rasulullah SAW melarang, apalagi dalam masalah agama, siapa yang berbicara masalah agama tanpa dalil, meskipun benar, neraka bagiannya. Saya bicara tanpa dalil, saya bukan ahlinya, bicara masalah agama. Yang saya sampaikan benar, sesuai dengan pendapat para ulama, saya tetap tempat saya dalam neraka. Kenapa? Karena saya sudah berani-berani bicara dalam masalah agama yang saya bukan bidangnya. Maka oleh karena itu, kita boleh gak langsung melihat, silakan boleh. Tapi apakah kita sudah memenuhi persyaratannya? Menguasai ilmu-ilmu di dalamnya? Karena Al-Quran tidak bisa dipahami kecuali dengan ilmu-ilmu tersebut menguasai. Dan Allah sudah memberikan melalui para ulama itu. Memang nikmat dari Allah, Bapak Ibu, ada mazhab-mazhab itu. Yang mereka satu orang, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, satu orang menguasai semua yang sekarang udah jarang sekali. Kemudian pemahaman beliau dikembangkan, dikaji lagi, diolah segala macam oleh ulama-ulama, ratusan ulama setelahnya. Sehingga berbentuklah seperti mazhab ini sudah sesuatu teori yang sudah baku. Khususnya masalah ibadah. Tapi masalah muamalah masih bisa berubah-ubah. Ibadah udah baku, gak ada lagi perbedaan-perbedaan atau ini semua dikaji semuanya. Hadisnya sudah dikaji, ini ya sudah dikaji dan lain sebagainya. Jadi perbedaan-perbedaan tersebut adalah kepada untuk ayat atau hadis yang memang multi tafsir, tapi semuanya tetap berujuk kepada Al-Quran dan Sunnah. Maka tidak benar kalau ada yang mengatakan begini, Bapak Ibu, gak usah ikut mazhab-mazhab, kita langsung pada Al-Quran dan Sunnah, itu gak tepat. Karena para ulama mazhab itu pasti Al-Quran dan Sunnah. Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Abu Hanifah itu paling takut bicara tanpa dalil. Mereka paling waro. Kalau kemudian ada yang mengatakan, enggak usah kita langsung pada Al-Quran dan Sunnah, kan mereka manusia. Itu suudzon kepada para ulama, enggak boleh. Dari seolah para ulama itu dia berani-berani bicara tanpa dalil, enggak mungkin. Enggak mungkin. Kalau dalam masalah kedokteran saja misalnya, saya bukan dokter. Boleh nggak saya baca buku-buku tentang operasi jantung? Baca dari buku. Saya pahami sendiri, saya bukan nggak punya background tentang kedokteran. Dipahami, oh kalau begitu baik, saya bisa juga operasi. Bapak mau nggak dapat sama saya? Mau praktek namanya. Nah, apalagi dalam masalah agama yang memang dunia dan akhirat. Nah, jadi oleh karena itu, maka para ulama semua berdasarkan Al-Quran dan Sunnah hanya dalam metodologi pengambilan hukumnya, manhaj yang dipergunakan khususnya untuk ayat Al-Quran yang memang multi tafsir tersebut. Demikian, Wallahu a'lam bishawab.